Bu Evi. Selamat pagi. Ya, tadi saya sudah masuk pada kasusnya Ibu Tati, ya, tentang guru kelas 5 yang telah membuat satu metode pembelajaran yang dimana ada satu orang anak yang dihukum, ya, dihukum di luar, sambil Ibu Tati tetap melangsungkan pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kasus tersebut dari Ibu Tati? Iya, terima kasih. Kalau saya melihat Ibu Tati ini adalah seorang guru yang bekerja keras, Ya. dan beliau dalam teknik mengajar menerapkan metode mengajar yang agak tegas. Iya. Namun ketika Ibu Tati memberikan sanksi pada salah seorang tadi anak perempuan, ya, Iya. anak perempuan yang diberikan sanksi berlutut di atas bebatuan dan suasana terik panas matahari. Ya. Sementara anak tersebut menangis dan Ibu Tati tidak mempedulikannya. Ya. Kalau saya sebagai teman guru, saya tidak bisa mau mencampuri agar terlalu jauh dari apa yang dilakukan oleh Ibu Tati tadi. Tapi saya sepertinya agak kurang setuju dari sanksi yang diberikan oleh Ibu Tati. Iya. Ya. Walaupun Ibu Tati sudah melakukan kesalahan, tapi kami sebagai teman guru sejawat tidak bisa terlalu jauh mencampuri apa yang dilakukan oleh Ibu Tati. Hanya yang bisa kami lakukan, barangkali kami bisa membantu memanggil anak tersebut, memanggil anak yang dihukum oleh Ibu Tati tadi. Iya. Nah, terus menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Nah, kemudian saya sebagai teman guru hanya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah yang berwenang, Iya. yang bisa memberikan pendampingan kepada kami guru-guru, supaya Ibu Tati itu tidak boleh memberikan sanksi yang tidak terlalu keras kelihatannya. Nah, jadi barangkali kalau saya berarti harus ada dulu kesepakatan yang dilakukan kepada siswa, harus melakukan atau membuat satu kesepakatan kelas. Oh iya. Ya, jadi sehingga nanti hukuman, bukan hukuman, sanksi Iya. yang mereka Sepakati. ungkapkan atau Iya. sepakati, ya mereka tidak akan merasa terbeban. Iya. Karena mereka sendiri yang memutuskan. Jadi Ibu Tati juga nanti akan hukum atau kita sebagai guru Iya. yang memberikan sanksi kepada anak. Iya. Jadi bukan atas keputusan kita sendiri, tapi atas dasar kesepakatan kita dengan anak-anak. Ya mungkin mereka akan katakan, ya mungkin bersih-bersih, Iya. atau mungkin ada yang katakan hukuman yang lain, Iya. sanksi yang lain. Ya. Jadi kalau seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Tati tadi, ternyata tidak Iya. tidak enak nantinya. Oh, berarti dalam hal ini menurut Ibu kalau tindakan Ibu Tati itu memang tidak bisa dibenarkan, Tidak. ya. Iya. Namun dalam garis besarnya kita juga tidak bisa campuri ke Iya. dalam, ya, dalam dalam menyelesaikan, menyelesaikan masalah, karena bukan ranahnya kita. Iya. Jadi solusinya itu kira-kira seperti apa untuk bisa ini bisa diselesaikan? Kira-kira solusinya seperti apa? Iya, kalau dari saya, barangkali kita hanya menyampaikan kepada pimpinan, kan Iya. kita ada pimpinan. Iya. Jadi kepada pimpinan, Baik. nantikan pimpinan yang akan memberikan pendampingan Iya. kepada Ibu Tati. Iya. Nah, supaya janganlah kita melakukan tindakan seperti itu kepada anak kita. Oh. Karena
otomatis ada sekian anak dalam satu kelas akan sekian juga anak yang ada di dalam kelas. Ya, karena itu kita juga guru harus memahami kan karakteristik setiap anak didik kita dalam satu kelas. Oke, berarti dalam hal ini kita kembalikan kasus ini kepada pimpinan untuk menyelesaikan. Iya, karena itu yang punya ranah untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, terima kasih Bu Evi atas waktunya. Terima kasih. Ya, nanti kita bisa lebih jelas lagi dari kasus ini, ya. Intinya memang sudah betul, ya. Tidak perlu kita campuri ke lebih jauh, apalagi dalam bentuk pembelajaran yang Ibu Tati sudah lakukan itu sudah berhasil, ya. Namun caranya lah yang harus dirubah. Oke, dan terima kasih Ibu. Karena tambahkan Ya, Pak, tambahkan. kalau kita guru mau ikut campur lebih jauh, nanti akan terjadi yang kurang enak lah dengan Ya, kita punya tema. ya, betul sekali. Toh? Ya. Oke, dan terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Din. Iya, Pak Guru. Ya, tadi saya sudah berikan tentang kasus yang dialami Ibu Tati, yang dilakukan Ibu Tati. Ya, kita sebagai teman sejawat, kita memiliki dilema ya, dalam kasus ini. Kira-kira menurut pandangan Ibu Dince, kalau seandainya Ibu Dince sebagai teman sejawatnya Ibu Tati yang melihat kasus ini, mungkin tanggapan Ibu Din kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau menurut saya, tindakan Ibu Tati tadi saya tidak setujui. Ya. Karena tindakannya terlalu keras pada siswa. Karena siswa dia suruh berlutut di terik matahari. Iya. Jadi tindakannya Ibu Tati itu kurang baik untuk cara mengajar di kelas. Jadi kalau menurut saya Ibu Tati itu harus kita memberikan bimbingan, tapi bukan saya yang membimbing. Iya. Apakah dari kasus ini, misalnya tadi Ibu Dince langsung melihat ada anak yang dihukum di terik matahari yang berlutut di bebatuan, apakah Ibu Din langsung ikut masuk ke dalam ranahnya Ibu Tati atau bagaimana? Oh, kalau menurut saya tidak bisa masuk di ranahnya Ibu Tati karena itu haknya Ibu Tati, karena dia mengajar di kelas 5. Jadi setelah selesai dia mengajar di situ, saya akan datang kepada kepala sekolah, memberi tahukan kepada sekolah bahwa tindakan Ibu Tati itu kurang baik. Jadi kalau boleh Ibu sebagai kepala sekolah harus memberi bimbingan pada dia. Meskipun dalam ranah ini Ibu Tati sudah berhasil. Iya, walaupun dia sudah berhasil. Karena kita sebagai guru harus mengajar pada anak itu bagaimana cara mengajar supaya seperti yang dikatakan guru penggerak itu siswa merdeka. Nah, jadi kita harus memberikan merdeka kepada siswa supaya ada kemerdekaan. Jadi berikan kebebasan, bukan dengan cara menyiksa anak-anak. Bukan lagi sama Jepang kita mau menyiksa anak-anak. Jadi kita beri bebas kemerdekaan. Nah, jadi kita berikan dia kebebasan pada anak supaya jangan seperti cara dia itu tadi tidak bagus kalau saya lihat. Oke, berarti tadi Ibu Dince sudah menjawab, berarti hal ini harus kita kembalikan kepada pimpinan sekolah untuk menyelesaikan. Nah, dalam kondisi ini apa yang bisa kita lakukan? Seandainya hal ini memang kan kita sudah lihat sendiri anak ini menangis, toh kira-kira apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Kalau menurut saya pada saat itu harus guru kepala sekolah yang langsung menegur dia. Apakah di hari itu juga? Di saat jam belajar itu? Oh, kalau di saat jam belajar tidak bisa, karena dia di hadapan murid. Iya.
Jadi kalau di hadapan murid, kalau kepala sekolah menegur tidak bagus. Iya. Jadi pada saat itu selesai dia mengajar, kepala sekolah panggil di kantor, Iya. baru dia memberi nasihat pada sertifikasi. Oh, ya. Menurut saya begitu. Berarti dalam hal ini tetap kalau menurut Ibu Bince tetap harus ranahnya harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Jadi ibu tidak bisa masuk ke ranah yang betul, tidak bisa kita campuri karena itu merupakan kesepakatan kelas mereka. Iya. Mungkin apakah sudah dibuat kesepakatan atau belum, itu tergantung dari kelas mereka. Oke, dan mungkin masih ada yang Ibu Bince mau tambahkan atau bagaimana? Kalau saya, kalau menurut saya, kalau boleh pada waktu rapat guru, di situ bisa kita usulkan bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak supaya kita bisa berubah Iya. dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Cuma itu. Oke, makasih Ibu Bince. Terima kasih. Terima kasih.